Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan Tuhan adalah anugerah yang terindah buat kita. Tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah Dia. Kita mau meninggikan, kita mau menghampiri tatanya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
mengucap syukur Tuhan. Buat pagi hari ini Kau berikan kesehatan buat kami. Kami masih sibuk memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau berkati Tuhan. Kami akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kerendahan hati. Tetapi saya beri subtema yaitu tentang karakteristik orang yang rendah hati. Banyak sekali definisi tentang rendah hati. Ya, saudara bisa mungkin menafsirkan bagaimana itu sebuah kerendahan hati. Tapi kalau saudara ingin arti, saya bisa berikan artinya ya, seperti sebuah sikap di mana seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih atau benar daripada orang lain. Itu juga bisa seperti begitu. Nah, kita akan belajar bagaimana, seperti apakah karakteristik orang yang rendah hati. Dalam 1 Yakobus, kitab Yakobus pasal pertama ayat ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Wow. Poin yang pertama, karakteristik orang yang rendah hati adalah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Ya, biasanya orang yang rendah hati itu cenderung dia itu orang yang pendengar yang baik. Tidak suka memotong pembicaraan orang lain. Nggak terlalu banyak ngomong. Ada orang yang terlalu banyak ngomong tapi ada orang yang terlalu banyak ngomong tapi kosong. Tetapi orang yang rendah hati, dia itu cenderung cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Dan orang-orang seperti ini biasanya yang kelihatan kalau dia rendah hati. Entah saudara di rumah tangga, ada toh anak yang ada kalau punya anak 1, 2 atau 3, anak yang pertama kalau diceluk dipanggil gitu langsung danggageh. Tapi kalau anak yang ketiga dipanggil berulang kali, ya masih dablek. Tapi itu tidak termasuk kriteria tentang karakteristik orang yang rendah hati. Tapi intinya bahwa orang yang rendah hati biasanya dia cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Dia cenderung menjadi pendengar yang baik. Lebih banyak mendengar daripada mendominasi pembicaraan. Tidak melebih-lebihkan. Wow. Dan yang paling penting di situ dijelaskan adalah lambat untuk marah. Bisa dipastikan pemarah dia tidak rendah hati. Iya, loh ini udah jelas ini firman Tuhan berkata loh. Jadi jangan ada, saya ini orangnya pemarah, tapi saya rendah hati. Itu bohong. Nggak sinkron dengan firman ini. Nggak ada kolerasinya pemarah dengan rendah hati. Saya pemarah tapi saya rendah hati. No. Dikatakan di sini, perhatikan ya. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tapi kalau orang yang cepat marah itu bukan orang yang rendah hati. Apalagi kalau marahnya kata-katanya bercampur dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang keluar yang seperti begitulah yang jorok-jorok itu. Nah itu enggak orang rendah hati. Orang rendah hati kelihatan dari tutur katanya. Bukankah ada pepatah mengatakan orang itu bisa kelihatan dari tutur katanya. Ya, levelmu itu, filium itu kelihatan dari perkataanmu. Kalau perkataanmu ngawur, kebanyakan nyerocos, filiumnya rendah sekali. Apalagi gampang marah. Itu sudah jelas tidak orang rendah hati. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Lambat untuk marah. Tapi kalau orang yang cepat marah berarti dia bukan orang yang rendah hati. Itu saja. Bahasa Jawanya nitik. Nitik wong gampang. Titik ngono kuwi gitu. Untuk kita dapat menilai seseorang dari firman Tuhan. Kalau dia cepat marah, lambat mendengar, cepat ngomong, itu enggak orang rendah hati ya. Yang kedua, tidak suka membanding-bandingkan. Ini bukan lagu ya. Kita buka dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Karakteristik orang yang rendah hati yang kedua adalah tidak suka membandingkan. 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Wow.
Jadi orang bodoh itu menurut Rasul Paulus, bukan saya loh ya, ini menurut firman Tuhan, suka membanding-bandingkan, memuji diri sendiri, itu kata-kata yang nggak baik. Itu termasuk kriteria orang yang tidak punya kerendahan hati. Suka membanding-bandingkan, aduh, ini sangat menyakitkan. Pernahkah kita waktu kecil mungkin kita dibanding-bandingkan dengan teman kita, alah kowe apa kowe, mosok kalah karo kowe, walah kayak itu nggak selevel dengan saya, wah itu loh, lihat si A itu loh, kalau sekolah rajin banget, rajinnya luar biasa. Kalau dibanding-bandingkan itu sakit luar biasa. Tetapi yang jelas kalau Rasul Paulus di sini artinya adalah kita itu jangan sampai membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau memuji diri. Orang yang rendah hati dia tidak gampang memuji diri. Wow, itu udah karakteristik orang yang percaya, yang rendah hati. Tidak gampang memuji diri, tidak suka membanding-bandingkan, menghargai keunikan, kelebihan satu sama lain. Karena semua orang itu berbeda-beda, tetapi itu sama di mata Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu, wah dia itu kok orang ini ya, no. Kita juga tidak sempurna, tidak ada manusia di dunia ini sempurna. Maka jangan sering kita membanding-bandingkan, semua ada porsinya masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, karakteristik orang yang rendah hati, dalam Filipi 2 ayat ketiga, tidak sombong. Filipi 2 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow. Jangan sampai kita itu menganggap orang lain, menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain. No. Entah itu di forum apa itu, entah itu di dunia apalah itu. Jangan sampai. Karena kerendahan hati ini sangat penting. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi orang yang merendah hati, kata firman Tuhan dalam Amsal, dia akan dihormati. Itu loh poin pentingnya. Jadi jangan sampai kita itu dicap orang yang sombong karena kita tidak memiliki kerendahan hati. Dari mana kita bisa tahu? Dari yang pertama tadi, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, bahkan lambat untuk marah, tidak sombong, tidak membanding-bandingkan. Saya kira 3 poin itu yang saya pikir saya sampaikan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.